Bismillahirrahmanirrahim. Maryam saking istiqomah, hampir gak kenal cowok dalam hidupnya. Hampir gak kenal cowok dalam hidupnya. Yusuf saking istiqomah, itu digoda sama cewek di dalam ruangan. Dan ceweknya itu bukan cewek biasa, bukan hasil editan pas ketemu kok beda, enggak. Ini cewek benar-benar cantik, nggak diedit, emang benar-benar cantik. Dan insya Allah semua ada di sini. Daripada mereka tiba-tiba pulang satu persatu ntar ya, kok sepi di atas, sebel sama Ustadz. Ini cewek benar-benar cantik, cantiknya itu diakui. Jadi kayak Miss Mesir lah. Bertahun-tahun dia dapat piala Miss Universe malah, bukan Miss Mesir lagi. Itu cantiknya cantik beneran. Sampai direkam kecantikannya di dalam banyak riwayat. Dan dia udah nutup pintu. Manggil Yusuf. Yusuf ke kamar, beresin kamar kotor. Datang aja Yusuf dengan polosnya. Bawa kemoceng, bersih-bersih. Pas udah masuk kamar, ditutup pintunya dari dalam, dikunci. Ceweknya datang ke Yusuf. Itu cewek ditaksirin, dikecengin semua orang cowok-cowok yang ada di Mesir. Semua berandai-andai, seandainya saya jadi suaminya, seandainya saya jadi suaminya. Yusuf sekarang ada di dalam kamar berdua sama cewek itu. Yusuf juga bukan cowok biasa. Semua cewek se-Mesir juga, seandainya saya istri Yusuf, seandainya saya. Jadi dua nih selebgram Mesir. Maksudnya semua orang tertarik kepada mereka, saking keren-kerenah. Cowoknya keren, ceweknya kerenah, dua-duanya keren lah. Ini dua orang yang keren nih berkumpul di satu ruangan, dikunci, dan ceweknya tuh rawadathu. Rawadat itu ngegodain. Gimana Ustadz? Gak usah diimajinasikan. Cukup kayak gitu aja pokoknya. Dipanggil mungkin, tapi gak sampai berbuat dosa ya. Dipanggil atau kesini wahai Yusuf, aku mencintaimu. Gak ada siapa-siapa, kamu gak usah khawatir. Aku akan rahasiakan apa yang terjadi hari ini di sini dan segala macam. Wah, itu udah luar biasa. Wahammat bihi, dia tuh bergairah kepada Yusuf. Dan Yusuf normal. Kalau nggak normal nggak ada ujian. Maaf saya nggak tertarik sama cewek. Nggak ada mas, nggak ada ujian. Jadi nggak perlu diteladanin kan? Karena dia tidak wajar. Tapi Yusuf ini normal. Apa dalil bahwa Yusuf normal? Wahamma biha. Makanya kalau kita baca Quran tuh tafsirnya tuh yang detail, kata demi kata. Wahammat bihi wahamma biha. Yang ceweknya bergairah kepada Yusuf, yang Yusuf juga bergairah kepada cewek tersebut. Sama-sama bergairah, sama-sama tertarik. Tiba-tiba Allah tunjukin burhan, muncul wajah Yakub di depan Yusuf. Yakub dalam keadaan ekspresi sedih, gini aja. Gitu ekspresi Yakub. Sedih banget Yusuf sampai kayak gini. Jangan sampai ayah bakal kecewa banget kalau kamu sampai ngelakuin ini. Buat apa ilmu yang ayah ajarin selama ini? Buat apa pengorbanan ayah selama ini? Kamu lupa dengan semua nasihat ayah. Seolah-olah ya. Tapi dalam bentuk film yang kayak 3D banget. Dan itu ada di depan muka Yusuf, disebut dengan istilah burhan kalau dalam teks ayatnya. Burhan itu tampil wajah Yakub dengan wajah sedih. Langsung Yusuf lupa sama cewek itu, lari, ditarik dari belakang, saking kencengnya narik sampai sobek bajunya. Banyak pelajaran sih dalam adegan ini. Salah satu pelajarannya itu tentang parenting, tentang cara ayah mendidik anak sampai muncul burhan itu gimana. Nanti di kesempatan lain lah kita bahas. Saya dulu pernah ngisi satu materi tentang parenting, saya cuma membahas burhan aja. Gimana caranya seorang ayah bisa ngedidik anak sampai kebayang wajah ayahnya itu ketika dia mau bikin dosa. Itu namanya udah sampai ke level burhan. Sehingga dia misalnya mau nyontek pas lagi ujian, aduh kalau ketahuan sama ayah saya pasti dia kecewa banget. Bukan dimarahin, gak takut dimarahin, tapi takut ngecewain. Pasti ayah kecewa banget gak jadi deh. Itu burhan tuh. Gimana sampai ayah bisa menampilkan imajinasi itu di benak anak kalau bukan dengan kasih sayang yang dalam banget. Gak bisa dengan paksaan, harus dengan kasih sayang dalam. Dan Yakub adalah simbol ayah yang kasih sayangnya luar biasa. Sampai bisa munculin burhan. Tapi yang kita bahas adalah ujiannya Yusuf. Selamat.
Ini nih baru disebut dengan syabun nasya'a fi ibadatillah. Tumbuhnya itu dalam keadaan taat kepada Allah. Dan ukuran taatnya apa Ustadz? Ukuran taatnya adalah tinggalkan dosa. Kalau bahasa di bio saya, sedikit dosa. Kok pakai kata sedikit? Nggak punya dosa Ustadz? Nggak boleh kita bilang nggak punya dosa. Arti sedikit dosa itu adalah dosanya yang tinggal yang kecil-kecil aja. Yang besar tinggalin. Yang kecil kenapa kok masih ada? Karena nggak sengaja, lupa. Itu kan ada pasti sisa nggak mungkin nggak. Kalau kita bilang nggak punya dosa, namanya kultus diri sendiri. Kata Allah, la tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Nggak boleh. Makanya saya bilang banyak main, banyak manfaat, banyak pahala, sedikit dosa. Itu pakai hasil renungan. Jadi bukan kok sedikit dosa, harusnya kan gak punya dosa. Gak bisa. Cuman Nabi SAW yang gak punya dosa. Sisanya sampai Abu Bakar juga punya dosa. Cuman dosa beliau sudah diampuni oleh Allah karena solehnya luar biasa. Kalau kita, sebagian udah diampuni, sebagian lain mungkin belum karena belum bertaubat benar-benar dengan nasuha. Tapi usahain tinggalkan dosa. Kita cukup ninggalin dosa aja, itu tuh udah jadi syabun nasya'a fi ibadatillah. Kalau ibadah Ustadz, ibadah yang wajib itu udah pasti. Karena kalau kita ninggalin yang wajib berarti dosa kan. Gimana dengan ibadah sunnah? Tahajud, puasa sunnah, tilawah, itu bonus. Jangan sampai kita mendahulukan yang sunnah atas yang wajib dan melakukan yang haram. Itu udah salah rumusnya. Ada orang tahajud rajin, tapi dia nggak bisa jaga lisan. Ada orang tahajud rajin, tapi dia nggak bisa jaga pandangan. Yang disebut dengan syabun nasya'a fi ibadatillah dalam konteks hadis tadi, dia usahain sedikit mungkin dosanya, tinggalin dosa. Terutama dosa-dosa yang berhubungan dengan godaan di masa muda. Kalau teman-teman bisa istiqomah dalam urusan ini, urusan perasaan, urusan pergaulan yang paling berat, urusan entertain yang berlebihan, karena entertain itu ada yang masih wajar, masih ada juga yang berlebihan. Urusan apa lagi? Dosa-dosa maksiat seperti minum, kemudian pakai drugs dan seterusnya, atau mungkin the new drugs itu pornografi dan seterusnya. Ini bisa ditinggalkan. Udah sampai kapan Ustadz batasannya? Antara dua batasannya. Batasan status berarti menikah, batasan usia berarti 40 tahun. Kalau udah lewat 40 tahun, insya Allah ujiannya nggak seberat di bawah 40 tahun. Kalau kita bisa jaga diri di masa itu, pergaulan, perasaan gimana Ustaz? Jangan terlalu mudah jatuh hati kalau belum halal. Ustaz itu kan gak disengaja, jangan diikutin. Kadang-kadang dia emang gak disengaja, munculnya itu dari setan. Yuwaswisu fi sudurinas. Ih, cantik ya. Udah jangan diterusin, jangan dibahas. Begitu kita sekali klik, udah kita dibahas, maka itu jadi sebuah episode. Jadi episode yang panjang dan endingnya air mata dan penyesalan. Biasanya. Jangan dibahas. Ustadz membahas, kan ini nasihat. Saya nggak lagi ngebahas bab-bab yang detail kayak gitu. Karena saya ini ngomong based on pengalaman ya. Karena semua kita pernah merasakan masa-masa muda yang gejolak tadi, zilzalnya, guncangannya kenceng banget. Itu tuh kalau ada kayak gitu jangan diterusin. Jangan berpikir ada orang yang dia nggak punya pacar berarti dia nggak normal. Enggak, dia normal. Cuman dia nggak mau nerusin. Emang dia nggak pernah kepikiran kayak apa tertarik dengan seseorang? Tertarik kalau dia normal. Cuman nggak diterusin, nggak mau dibahas, nggak mau diingat-ingat. Caranya dia menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang positif. Bisa proyek sosial, bisa juga spiritual.